Polemik reklamasi Teluk Jakarta kembali mengemuka. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol melalui putusan Gubernur nomor 237 tahun 2020. Keputusan Gubernur bertanda tangan 24 Februari 2020 itu tidak menyebut istilah reklamasi, tetapi memakai terminologi perluasan kawasan. Namun demikian, dari peta yang disertakan termuat rencana perluasan area melalui reklamasi Teluk Jakarta. Dalam butir pertama, keputusan Gubernur memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi atau DUFAN seluas lebih kurang 35 hektar dan izin perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai peta terlampir. Pada butir kedua, disebut pelaksanaan perluasan kawasan harus terlebih dahulu dilengkapi dengan kajian teknis seperti penanggulangan banjir, dampak pemanasan global, perencanaan dan kajian lainnya. Selain itu, pada butir yang lain juga dimuat kewajiban pengembang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengkritik keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi untuk perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol. WALHI Jakarta menilai perluasan kawasan DUFAN dan Ancol membuktikan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas terkait pemulihan Teluk Jakarta. Putusan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki konsep yang jelas untuk pemulihan Teluk Jakarta. Seharusnya jika Pemprov DKI Jakarta sudah berkomitmen tidak ada lagi reklamasi di Jakarta, dihentikan seluruh reklamasi dan tidak ada lagi izin-izin baru, termasuk seluruhnya reklamasi dalam bentuk apapun. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian adalah untuk melakukan penyusunan dengan pelibatan publik yang banyak untuk memikirkan bersama-sama bagaimana pemulihan Teluk Jakarta. Itulah yang harusnya dilakukan. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD fraksi PSI Agus Hamonangan mendesak DPRD DKI Jakarta untuk menolak izin reklamasi Ancol. Menurut Agus, keputusan gubernur yang memberikan izin perluasan kawasan DUFAN dan Taman Impian Jaya Ancol bertolak belakang dengan janji-janji yang pernah disampaikan Anies Baswedan saat kampanye. Disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan pada saat pilkada, kampanye pilkada, adalah bahwa beliau akan menolak untuk reklamasi pantai baik yang ada di Ancol maupun di sekitar Teluk Jakarta. Hal ini ternyata berubah sama sekali kenyataannya bahwa Gubernur Anies Baswedan ingin menerbitkan dan ingin melakukan reklamasi seluas 155 hektar. Tentunya hal yang tidak konsisten ini harus benar-benar kita pandang bahwasanya ketidakseriusan daripada gubernur dalam membangun DKI Jakarta khususnya untuk wilayah Ancol patut dipertanyakan. Terbitnya izin reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan DUFAN tak hanya menyoal cederanya janji di masa kampanye. Diduga, reklamasi di dua lokasi ini merupakan bagian dari proyek 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Reklamasi perairan Teluk Jakarta selama ini dikritik karena dikhawatirkan berdampak pada kerusakan ekosistem dan merugikan para nelayan. Tim Liputan, Kompas TV. Terbitnya keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 237 tahun 2020 yang memberi izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi DUFAN dan Taman Impian Jaya Ancol ini kembali menimbulkan polemik terkait reklamasi Teluk Jakarta. Kita akan bahas pagi hari ini sudah bergabung secara daring anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Justin Adrian Untayana dan pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat pagi Kang Yayat. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Justin. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah bergabung. Kita sendiri sebenarnya sudah mencoba menghadirkan dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, namun belum bersedia untuk hadir. Kalau kita lihat di harian Kompas hari ini juga memang ada pernyataan dari Gubernur Anies yang mengatakan bahwa akan dijelaskan nanti biar lebih lengkap. Jadi mungkin akan ada momen di mana pemerintah provinsi akan memberikan penjelasan mengenai reklamasi yang akan dilakukan
tapi mungkin sedikit berbeda dengan reklamasi yang kita sudah dengar selama bertahun-tahun ini. Nah, Kang Yayat, mungkin Anda bisa memulai dengan Anda sendiri membacanya seperti apa. Kalau dulu kan reklamasi kita ketahui sudah ada sekian belas pulau yang reklamasi, lalu ini akhirnya dalam janji kampanye dikatakan akan dihentikan. Namun sekarang kita mendengar lagi adanya reklamasi, tapi sepertinya dalam bentuk berbeda, yaitu reklamasi untuk Taman Impian Jaya Ancol dan Dufan. Buat Anda sendiri, berbedakah atau bagaimana? Ini menarik ya. Dari pernyataan Pak Gubernur ini, saya mencatat ada inkonsistensi dan ketidakjelasan dalam konteks pengembangan kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Saya mengutip pernyataan Gubernur pada tanggal 26 bulan 9 tahun 2018. Dalam suatu jumpa pers, Gubernur mengatakan reklamasi adalah bagian dari sejarah dan bukan masa depan Jakarta. Jadi sebetulnya statement itu menunjukkan bahwa beliau sebetulnya tidak mendukung reklamasi. Dari awal janji politik misalnya, mencabut izin penyelenggaraan, mensegel pulau. Akhirnya apa? Memberikan IMB kembali. Bahkan mau tidak mau melegalkan pembangunan yang sudah ada. Nah, yang menarik lagi, inkonsistensi itu terlihat ketika Pak Gubernur menarik 2 rancangan perda yang sebetulnya menjadi dasar hukum bagaimana penataan pantai utara Jakarta. Perda apa itu? Perda tentang zonasi pesisir kawasan dan pulau-pulau kecil, serta perda tentang kawasan strategis pantai utara. Yang di zamannya Pak Basuki kemarin itu kan sedang dalam proses pembahasan bersama DPR. Nah, ketika masa Pak Anies itu ditarik dengan alasan ada persoalan yang harus diperbaiki. Padahal kita ketahui jika dilakukan reklamasi tanpa adanya perda, ini menjadi menggantung dan tidak kejelasan. Tapi saya lihat ada kecerdikan sedikit yang dilakukan di sini melalui Pergub 237 ini. Dia menggunakan 3 landasan undang-undang, tapi tidak memasukkan undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi dasar dalam pengelolaan kawasan pesisir. Apa itu yang dia gunakan? Pertama, undang-undang tentang pemerintahan DKI Jakarta. Kedua, undang-undang tentang pemerintah daerah. Dan yang ketiga ini yang menarik, yaitu undang-undang tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor 30 tahun 2014, yang menyatakan ada otoritas diskresi di dalamnya. Jadi ketika inilah gubernur melihat ketika tidak ada aturan-aturan, maka ada otoritas kewenangan gubernur untuk mengeluarkan keputusan ketika ada kevakuman. Padahal ini agak sensitif. Sensitifnya apa? Pengembangan reklamasi di Ancol itu memang ada HPL di dalamnya. Tanah negara, laut itu juga bagian dari aset negara. HPL-nya atas nama DKI, tapi pengelolaannya nanti diserahkan kepada PT Pembangunan Jaya. Yang di dalamnya itu 40% adalah saham DKI. Nah, yang menjadi tantangan kita, kalaupun nanti itu reklamasi di kawasan Ancol diperluas, Ancol tetap saja sebagai kawasan private, bukan pantai publik. Jakarta ini adalah kota pantai di mana warganya tidak bisa mengakses pantai gitu. Tidak ada yang bebas begitu pantainya? Tidak ada. Harusnya menurut Undang-Undang Tata Ruang itu, pantai adalah areal publik yang tidak perlu berbayar. Dan dulu pernah ada gugatan terkait keberadaan Ancol sebagai pantai private, bukan pantai publik. Tapi kalau reklamasi ini tujuannya menjadikan areal pantai publik free, terbuka untuk kepentingan warga tanpa harus membayar, mungkin bisa dimaklumin. Tetapi kalau sifatnya private, pengelolaannya untuk kepentingan usaha dari PT Pembangunan Jaya misalnya, maka otomatis ini menjadi debatable. Apakah perlu tidak kita melakukan reklamasi di sana? Oke, nanti kita lebih jauh lagi ke sana. Saya mau tahu dulu tanggapan dari Mas Justin dari dalam DPRD sendiri, karena tampaknya dari sisi DPRD mungkin pemilih Anda, konstituen Anda juga banyak yang sebenarnya masih menolak begitu reklamasi, tapi tampaknya perlu penjelasan juga apakah DPRD masih bisa campur tangan dalam hal ini? Ya, pertama-tama saya setuju sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Yayat Supriyatna ya, bahwa dasar hukum dari keputusan gubernur ini memang tidak lengkap. Tapi memang terlepas dari itu semuanya, kita harap
keputusan gubernur yang merupakan diskresi dari gubernur ini supaya bisa betul-betul membawa manfaat bagi warga Jakarta, terutama untuk nelayan. Nah, di keputusan gubernur kemarin kan ini diatur masalah 6 hektar yang harus disisihkan atas reklamasi ini kan. Nah, ini juga tidak diatur secara jelas 6 hektar ini diberikannya di mana, diperuntukannya untuk apa, dan itu nanti pembangunannya, pembiayaannya lewat mana juga gitu. Ini berbeda dengan keputusan gubernur yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di keputusan sebelum Pak Anies ya, di gubernur Pak Basuki Cahayapurnama, ini kontribusi ini selain yang 6 hektar itu, ada juga tambahan kontribusi. Tambahan kontribusi ini secara jelas mengatur tentang revitalisasi kawasan utara Jakarta, penyediaan rumah susun, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau poin kontribusi tambahan yang diatur oleh Bapak Gubernur Anies, ini hanya mengambang, hanya dikatakan kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur. Nah, ini kan juga menimbulkan tanda tanya buat kami. Kenapa tidak diatur saja secara jelas tentang kontribusi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan reklamasi? Oke. Karena kalau seperti ini kan kita khawatir nanti publik malah mengira-ngira akan ada tawar-menawar di belakang. Dan ini kalau misalnya BUMD saja, PT Jaya Ancol saja, tidak bisa memberikan contoh yang baik, kita khawatir ini akan menjadi presiden yang buruk juga untuk perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang juga akan melakukan reklamasi di banyak pulau yang ada di situ. Tidakkah hanya itu masalah waktu saja mungkin belum diselesaikan sehingga akan pembahasannya dijalankan dulu sehingga nanti baru akan diberitahukan, atau menurut Anda seharusnya dalam titik ini pun itu sudah melalui pembahasan dan sudah bisa ditetapkan? Nah, itu dia. Timeline-nya juga belum jelas. Kita DPRD juga belum tahu secara pasti dari zonanya dan lain sebagainya apa yang akan dibangun di perluasan kawasan rekreasi Ancol. Itu juga kita belum jelas juga, belum ada informasi kepada kami. Jadi memang side plan ini tidak jelas, perencanaannya tidak jelas, sehingga kontribusi yang mau ditetapkan juga masih mengambang, belum jelas juga. Sulit sekali memutuskan ini, memang terlihat terburu-buru juga, tidak secara matang dikonsepkan juga, bahkan landasan hukum yang digunakan juga tidak lengkap. Kalau komentar Anda mengenai landasan itu tadi, undang-undang yang dipergunakan, tadi kan Kang Yayat sudah mengatakan mengenai 3 landasan undang-undang yang dipergunakan dalam mengeluarkan ketetapan tersebut, dan sementara seperti tidak mengambil tidak justru undang-undang yang langsung mengena pada masalah, yaitu undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dipergunakan di sini. Komentar Anda mengenai hal itu bagaimana? Ya, sebenarnya kita tidak ingin terbawa dengan masalah sisi legal formalnya ya. Kita lebih memandang ini sebagai kewenangan dari gubernur, bentuk buah dari ketidakkonsistenan gubernur juga, akan tetapi bila mana reklamasi ini akan dilakukan, sekali lagi kami harus menekankan bahwa nelayan-nelayan kita harus diperhatikan dengan adanya pembangunan rumah susun. Dan ini tidak akan belum terpenuhi karena belum ada rencana detailnya, begitu ya dalam keputusan belum ini? Ada rencana detailnya, dan yang kami khawatirkan karena adalah perusahaan PT Jaya Ancol ini adalah BUMD, Pak. Kalau misalnya BUMD sendiri bukan merupakan investasi yang membawa manfaat bagi warga DKI Jakarta, kami khawatir ini menjadi presiden buruk untuk investasi swasta lainnya. Apalagi kan nggak cuma PT Jaya Ancol saja yang akan melakukan reklamasi di situ. Kalau ini kan yang terkena dampak, kalau kita identifikasi ini Pulau K dan Pulau L. Oke, ini menarik juga kalau tadi Mas Yasin mengatakan tampaknya kedepannya tidak hanya PT Pembangunan Jaya Ancol saja. Ini berarti jangan-jangan reklamasi akan terus berlanjut begitu. Kang Yayat, Anda sendiri percaya apakah dari Kang Yayat, apakah Anda sendiri percaya bahwa akan ada lagi nih kalau kita melihat aturan-aturan seperti ini dengan dasar hukum seperti yang dipergunakan itu, maka ini bisa jadi lampu hijau kalau memang mau diteruskan reklamasi ke daerah atau area-area lainnya? Saya itu khawatir pola komitmen kerjasama sama kompensasi yang diberikan, ini dasar hukumnya lemah. Apa itu? Pergub. Kalau pergub itu kan sebetulnya sangat bersifat teknis, operasional, petunjuk pelaksana. Sementara ikatan kompensasi itu ada ikatan antar pihak. Dan biasanya itu diatur dalam perda. Apalagi terkait dengan persoalan penataan ruangnya. Nah, mohon maaf ini dari sisi tata ruang. Lampiran peraturan gubernur 237 itu tidak ada di dalam
peta atau rencana detail tata ruang DKI tahun 2014. Jadi saya sudah masukkan, kalau lihat posisi Ancol itu ada di Kecamatan Pademangan, kalau rencana reklamasi itu sebetulnya ada di peta di dalam RDT, tapi kecil yang mengikuti kepada peta besarnya. Tetapi di dalam lampiran 237 itu luasan sekitar 135 hektar tersebut, itu sama sekali tidak ada. Artinya apa? Dalam Undang-Undang Tata Ruang, ini mohon maaf kalau misalnya ada yang nanti takut menggugat, kita mencegah terjadi polemik hukum lah. Siapa pejabat yang memberikan izin atas suatu kegiatan yang tidak ada di tata ruang, itu bisa kena sanksi hukum. Nanti kalau misalnya ada masyarakat, misalnya contoh kita lihat peta lampiran, itu kan ada garis yang diarsir. Apakah itu bagian dari secara keseluruhan? Kalau dilihat dari sebelah sisi kiri, itu di dalam lampiran peta, itu ada memang rencana reklamasi yang terkait dengan 17 pulau lainnya. Tetapi luasan yang 135 itu, atau yang tambahan itu perlu diperdebatkan. Jadi kalau teman-teman yang memang aktivis ingin mengetahui, kita ingin mendudukkan satu aturan hukum supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Apalagi di sini yang menjadi pegangan adalah tadi saya katakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana kewenangan diskresi gubernur itu bisa menjadi sebuah perdebatan. Diskresi bisa dikeluarkan jika terjadi kekosongan hukum, kepentingan publik, ada hal-hal yang genting atau yang strategis. Nah, pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan diskresi ini kepentingan sepihak atau pihak-pihak tertentu? Perlu diingat, kalau nanti 4 pulau lainnya dikerjasamakan, pergubnya itu nggak kuat, karena itu bisa dirubah. Sementara kalau perda itu dengan sepengetahuan DPRD di dalamnya. Jadi dengan adanya perda bisa ditetapkan besaran kompensasi yang wajib harus diberikan. Kalau pergub ini ada ruang negosiasi di dalamnya kelihatannya. Oke, jadi menurut Anda justru harus berbentuk perda setidaknya begitu ya? Iya. Iya. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi nanti Kang Yayat dan Mas Yasin, ditahan dulu, kita akan jeda sebentar dan kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi.